Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Anggi Pitaloka Utami, 11 AKL 1. Di sini saya kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu pentingnya wawasan Nusantara dengan konteks NKRI? Wawasan Nusantara merupakan penjabaran falsafah UUD 1945 dengan Pancasila dalam satu wadah NKRI. Nah, keutuhan dan keungkapan pelaksanaan wawasan Nusantara yang terwujud dalam keselenggaraan kesatuan dan ketahanan nasional Indonesia harus senantiasa ditingkatkan sesuai kemajuan zaman. Jadi, wawasan Nusantara yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan kesatuan dan ketahanan nasional, dan juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman yang berlaku di Indonesia. Nah, terima kasih. Saya Surlina Anggisa Putri dari kelas 11 AKL 1 ingin menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yang pertama wawasan dan yang kedua adalah Nusantara. Wawasan diambil dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang artinya tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara terdiri dari dua unsur kata, yang pertama nusa, yang artinya kesatuan kepulauan. Yang kedua adalah antara, menunjukkan letak antar dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rabafas dari 11 AKL 1. Ingin mempresentasikan pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah di mana sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam dan memiliki nilai strategis yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesatuan wilayah lainnya, kayak contohnya seperti berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Saya Nicholas 11 AKL 1 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang pertama adalah karena wawasan Nusantara mampu mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan memang dalam demokrasi, perbedaan pendapat atau persepsi antar kelompok dalam bidang sosial ataupun politik memang sering terjadi. Namun, untuk tindakan yang melanggar hukum atau norma maupun tindakan anarkis itu harus dihindari. Itu untuk menjaga integritas bangsa dan kesatuan NKRI. Apabila tidak dijaga, integritas bangsa dan kesatuan NKRI bisa-bisa hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Fidala Maden dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dapat menghasilkan ketahanan nasional. Daya tahan yang kuat bagi bangsa diwujudkan dalam upaya kerjasama baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama yang sinergis antara bidang-bidang tersebut harus diupayakan secara terus-menerus sehingga ketahanan nasional akan tercipta secara menyeluruh. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra. Aspek Trigatra yakni tiga aspek yang melekat pada suatu negara. Aspek Trigatra merupakan aspek alami yang dimiliki oleh suatu negara, yakni 1. Letak geografis. Jika ada suatu negara yang berdiri, sudah pasti negara tersebut bersifat objektif, yang artinya negara tersebut memang ada nyata di dunia. Jika negara tersebut memang nyata, sudah pasti negara tersebut memiliki letak geografis. Dan setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. 2. Kependudukan. Kependudukan merupakan aspek
alami yang dimiliki oleh suatu negara. Setiap negara memiliki penduduk. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki penduduk. Karena kependudukan merupakan unsur pendiri negara. Jadi, apabila ada suatu negara yang tidak memiliki penduduk, negara tersebut belum bisa dikatakan sebagai sebuah negara. 3. Kekayaan alam. Kekayaan alam merupakan aspek alami yang diberikan Tuhan kepada suatu negara. Kekayaan alam setiap negara berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap negara harus bisa mengelola kekayaan alamnya seoptimal mungkin. Pancagatra. Pancagatra yakni 5 aspek secara bentuk yang dilihat dari sosial negara. Pancagatra terbentuk setelah adanya Trigatra dan terbentuknya suatu negara. Aspek-aspek Pancagatra yakni 1. Ideologi. Suatu negara pasti memiliki ideologi, baik itu komunis, liberalis, sosialisme, maupun ideologi lainnya. Dan setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Karena setiap negara memiliki budaya dan paham yang berbeda-beda. 2. Politik. Setiap negara harus memiliki politik. Karena dengan adanya politik, suatu negara sudah memiliki sistem pemerintahan. Dan salah satu terbentuknya suatu negara yaitu dengan adanya sistem pemerintahan. 3. Ekonomi. Ekonomi diperlukan untuk mengatur perekonomian negara. Tanpa adanya sistem ekonomi, perekonomian negara akan kacau balau karena prosedur yang tidak dipatuhi. Bahkan bisa mengakibatkan kelangkaan bahan pokok. Mengapa bisa mengakibatkan kelangkaan bahan pokok? Karena ada pihak-pihak yang menguasai pangsa pasar. 4. Sosial budaya. Aspek ini muncul karena interaksi dari masyarakat di lingkungan negara. Interaksi ini terus berulang hingga membentuk sebuah budaya. Budaya ini yang akan nantinya mengatur dan menentukan serta menjadikan identitas suatu masyarakat. Yang kelima, pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan. Aspek ini merupakan yang berperan sebagai menjaga keamanan negara. Dan aspek ini muncul ketika 4 aspek sebelumnya itu ada. Karena masyarakat menginginkan keamanan. Apabila pertahanan keamanan tidak ada, negara akan kacau balau. Karena banyak terjadinya konflik dan tindakan-tindakan yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pertahanan keamanan sangat penting bagi suatu negara. Bahkan apabila tidak ada pertahanan negara, pihak asing bisa menguasai negara tersebut dengan mudahnya. Terima kasih.